Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Nugraha yang ber-NPM A1G023095. Di sini saya membuat video pembelajaran atau video mengajar untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan pendidikan Pancasila di SD, yang dimana dalam kegiatan simulasi mengajar ini saya juga membuat perangkat pembelajaran, yaitu modul dan juga bahan ajar. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang modul ajar yang saya buat. Yang dimana di sini modul ajar yang saya buat itu untuk fase A kelas 2. Dan di sini juga untuk di modul itu saya memiliki 3 dimensi profil lulusan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu penalaran kritis, dan yang ketiga itu komunikasi. Kemudian di modul saya juga terdapat 8 karakter asta cipta. Yang pertama itu ada kolaborasi, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada daya saing, yang keempat ada kreativitas, yang kelima ada berpikir kritis, yang kelima ada bertanggung jawab, yang ketujuh ada disiplin, dan yang terakhir ada komunikatif. Dan dalam modul ajar ini juga terdapat capaian pembelajaran, yang dimana peserta didik mampu mengidentifikasi dan menghargai identitas dirinya sesuai dengan kelamin, hobi, bahasa, serta agama dan kepercayaan di lingkungan sekitarnya. Kemudian juga dalam modul ajar ini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru tentang keberagaman, peserta didik dapat menyesuaikan atau dapat menyebutkan identitas dirinya melalui kegiatan tanya jawab dengan benar dan lengkap. Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan diskusi dan mendengarkan cerita tentang keberagaman di kelas, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan identitas dirinya dengan temannya sekelas menggunakan kata-kata yang tepat. Yang ketiga, setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mengimplementasikan sikap yang menghargai perbedaan identitas temannya dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang keempat, setelah melihat beberapa contoh penerapan di lingkungan sekolah, peserta didik dapat menyeleksi sikap saling menghargai atau sikap tidak saling menghargai terhadap perbedaan yang dimiliki oleh temannya. Yang kelima, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menilai pentingnya menghormati teman yang berbeda jenis kelamin, hobi, bahasa, agama, dan kepercayaan dengan memberikan alasan yang logis dan secara lisan menggunakan bahasa yang umum. Dan yang keenam, setelah memahami nilai-nilai keberagaman, peserta didik dapat membuat poster sederhana tentang hidup rukun dan saling menghargai dalam perbedaan identitas dirinya dengan temannya. Kemudian untuk topik pembelajaran itu saya mengambil tentang topik Bhinneka Tunggal Ika, khususnya materi aku dan teman-temanku. Kemudian di sini saya menggunakan pendekatan berupa deep learning dan menggunakan model pembelajaran cooperative learning serta metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan pengamatan langsung. Kemudian saya akan masuk ke bahan ajar yang saya buat. Yang pertama itu bahan ajar berupa bahan ajar cetak yang sudah saya susun yang telah terdapat di dalam modul ajar saya. Yang kedua yaitu bahan ajar digital, yang dimana di sini saya menggunakan dua. Yang pertama itu bahan ajar dari platform YouTube berupa video pembelajaran dan bahan ajar berupa PPT yang saya buat. Dan yang ketiga untuk media interaktif saya menggunakan Quizizz. Di sini saya juga memiliki media pembelajaran yang saya buat, yaitu tentang peta 38 provinsi di Indonesia, yang dimana di sini untuk penggunaannya pertama-tama anak-anak tersebut menyebutkan dia berasal dari mana, kemudian mereka memilih nomor-nomor yang telah tertera di sini, kemudian mereka maju ke depan dan menyebutkan apa saja yang terdapat di tempat asal mereka, baik itu agama, ras, makanan daerah, pakaian adat, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menonton video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum pada semangat nih jawab salamnya? Yuk ulangi yuk, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah
ya untuk belajar? Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau ketua kelasnya memimpin untuk doa dulu. Ketua kelasnya tolong Naila memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadirannya ya. Ya. Yang pertama Naila Putri, Hadir Pak. Desri Anita, Deva Yiriani, Hadir Pak. Yevita Horza, Hadir Pak. Amelia Rizka, Hadir Pak. hadir semua ya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu untuk menumbuhkan semangat kita sebelum mulai pembelajaran. Ada baiknya kita berdiri bersama-sama. Baik, kita akan menyanyikan lagu Anak Indonesia. Indonesia, anak yang merdeka, satu nusa, satu bahasa, Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, Satu nusa, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Baik, silakan duduk anak-anak. Ya. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu. Nah, sebelum tahu kita mau belajar apa, di sini Bapak mau nanya nih, siapa di sini yang orang dari Kota Bengkulu? Saya Aku. Orang yang dari luar Kota Bengkulu? Aku. Desri dari mana? Aku dari Padang. Kalau Giska? Dari Medan Pak. Kalau Depa ini dari mana? Dari Palembang Pak. Oh, dari Palembang. Nah, kalian tahu nggak kenapa kalian ini berbeda-beda? Karena beda tempat lahir Pak. Nah, jadi kaitannya Bapak menanya seperti itu, bahwasanya hari ini kita akan belajar keberagaman, yaitu aku dan teman-temanku. Di sini kita akan belajar tentang perbedaan itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Nah, untuk itu di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yang mana di sini diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak membeda-bedakan dalam bergaul, tidak menghina suku, ras maupun agama teman-temannya. Nah, untuk itu di sini kita akan melihat video pembelajaran. Nah, sebelum itu kita akan melakukan SDK terlebih dahulu. Kita akan melakukan tepuk semangat. Oke, anak-anak. Kalau Bapak bilang tepuk semangat, semangat, bisa? Bisa. Oke, tepuk semangat. Nah, kita akan menonton video pembelajaran. Tolong dicatat ya, soalnya nanti ada yang mau pertanyakan nih. Ya Pak.
Oke, baik. Nah, di sini setelah menonton video pembelajaran tadi, di video itu kan ada semboyan yang membuat Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Kira-kira semboyan apa yang membuat Indonesia menjadi kesatuan yang utuh walaupun kita memiliki keberagaman? Saya tahu Pak. Apa Naila? Bineka Tunggal Ika. Artinya? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Oke, minta tepuk tangan dulu untuk Naila. Nah, kemudian untuk contoh penerapan dari semboyan Bineka Tunggal Ika di sekolah, contohnya seperti apa? Berteman dengan semuanya. Betul. Kalau untuk di lingkungan masyarakat, ada yang tahu? Contohnya apa? Contohnya itu membantu tetangga kita yang kesusahan walaupun tetangga kita tidak satu agama, tidak satu ras ataupun suku. Oh, iya Pak. Jadi Bapak harapkan kalian tidak boleh melakukan perbedaan karena itu akan menimbulkan bully. Baik Pak. Nah, di sini Bapak akan melanjutkan ulang terlebih dahulu yaitu tentang Bineka Tunggal Ika aku dan teman-temanku. Sebelumnya di sini ada yang tahu hari ini tanggal berapa? Tanggal 19 November. Nah, di sini kita akan belajar tentang Bineka Tunggal Ika. Yang dimana apa sih itu Bineka Tunggal Ika? Yang dimana Bineka Tunggal Ika seperti yang disebutkan oleh Naila tadi merupakan semboyan dari negara kita yaitu Garuda. Nah, baik untuk selanjutnya itu coba dibacakan asal usul tentang Bineka, tentang asal semboyan Bineka Tunggal Ika. Kepada Remayu mungkin boleh dibacakan. Ya. Abad ke-14 rasa dari kitab Sutasoma karya MBU Tanjungkar menggambarkan toleransi Hindu siswa dan Buddha di kerajaan Majapahit. Baik, selanjutnya coba yang kita yang tanggal 8 Agustus dibacakan. 8 Agustus 1950 apa itu Pak? Diadopsi sebagai semboyan nasional dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Selanjutnya Giska, yuk Giska dibacakan. Yang mana? 2009 diperbuat melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera bermasa dan lambang negara. Baik, itu merupakan tentang asal usul semboyan Bineka Tunggal Ika. Nah, dari penjelasan Bapak tadi dan setelah melihat video pembelajaran, kira-kira nih kalian masih mau nggak memandang teman kalian itu berbeda? Tidak Pak. Nah, jika tidak, Bapak berharap kalian tidak melakukan hal-hal provokatif yang akan menjadi permusuhan antar teman kalian. Di sini Bapak ada sebuah permainan yang menggunakan media pembelajaran, yang dimana di sini Bapak sudah membuat peta dari ke-38 provinsi. Di sini cara mainnya yang pertama, semisalnya Naila maju. Di sini Naila menyebutkan Naila berasal dari daerah mana. Misalnya daerah Kota Bengkulu, daerah Provinsi Bengkulu. Kemudian Naila mencari Bengkulu berada di nomor mana. Kemudian setelah itu Naila akan perkenalan diri dengan menggunakan bahasanya dan menggunakan apa aja yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, yang pertama itu Naila. Silakan Naila maju. Naila dari mana? Saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Nomor berapa? Bengkulu di sini ada di nomor 7. Jadi di sini.
Ini Pak. Ya, benar. Ayo Nela, lanjut. Ini perkenalan. Dari nama, hobi, kemudian apa aja yang ada di Kota Bengkulu. Oke Mas Bengkulu. Enggak, pakai bahasa sehari-hari kamu aja. Iya, pakai bahasa kamu yang teman-teman. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Naila. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Hobi saya bernyanyi. Makanan kesukaan saya adalah Apa tadi makanan kesukaannya? Kalau bisa tadi bakso. Jadi saya suka soto. Ya, Sudah. sudah. Kemudian apa yang ada di Kota Bengkulu? Ada Di pantai. Kota Bengkulu itu ada pantai panjang. Baik, selanjutnya Desri boleh maju. Desri berasal dari mana? Saya berasal dari Padang. Padang, Sumatera Barat. Nomor berapa? Nomor 3 di sini Sumatera Barat. Ya. Selanjutnya silakan. Perkenalkan nama saya Desa Rita, saya dari Padang. Hobi saya main bulu tangkis. Makanan kesukaan saya makan rendang. Oke, terima kasih. Selanjutnya Repayu boleh. Ini orang jauh ya, yang dari Sumatera Selatan. Ya, dari Palembang. Iya, semua rendang. Repayu di sini dicari. Sumatera Selatan ada di nomor berapa? Ada di nomor 8. Nah, mana nomor berapa? Di sini. Oke. Nah, perkenalkan nama saya Reva Yuriani. Saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, makanan kesukaan saya itu adalah pempek. Nah, kemudian hobinya apa Repayu? Nah, di sini saya hobi menggambar. Oke, ini Bapak berharap kalian akan makin akrab dengan teman-teman. Selanjutnya kegiatan kita di sini yaitu akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi mana di sini nanti kalian membuat nama kalian di sini. Jadi mana tujuannya di sini agar kalian lebih mengenal teman-teman kalian dan menghilangkan batasan tentang suatu perbedaan dalam berteman. Di sini nanti kalian boleh nanya ke siapa saja. Misalnya di sini taruh nama Desri, umurnya berapa, tanggal lahirnya berapa, hobinya apa, dan cita-citanya apa. Kemudian di sini Desri nanti mau mungkin nanya sama Repayu. Di sini nanti Desri sama nanya atas nama Repayu dari tanggal, umur, hobi, dan cita-cita. Dan di sini Desri menuliskan kalimat singkat apa yang Desri suka dari Repayu. Mengerti? Nah, baik. Ini untuk lembar kerja peserta didiknya. Punya pulpen. Nggak punya pulpen? Ini ada ini. Kasih Pak. Ya. Bapak tunggu ya. Dikerjakan. Gak apa-apa kalian nanya aja sama teman-teman kalian gitu. Tentang cita-citanya, hobi, umur. Nah, tadi kan kita sudah ngerjain LKPD tuh. Nah, selanjutnya setelah ngerjain LKPD, Bapak ada kuis nih sekaligus permainan. Bapak juga mau mengetes pemahaman kalian. Kita ngerjain sama-sama ya. Baik Pak. Baik, Pak. Oke, 3, 2, 1. Tuh, kita memiliki teman yang rambut lurus dan keriting. Sikap kita seharusnya salah dong. Semua tanpa membedakan. Ya. Dapat duit. Nah, selanjutnya kita ketika teman berasal dari daerah yang berbeda dan kita harus Mengajaknya bersama, Pak. ya betul. Yang ketiga, setiap teman punya hobi yang berbeda. Apa yang ada yang suka membaca, ada yang suka bermain bola. Menghargai, Pak. Menghargai hobi teman saya itu, Pak. Benar. Kemudian Ani suka bakso, sedangkan Budi suka makan sate. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kita Memiliki kesukaan yang berbeda-beda.
tolong menolong antar teman akan membuat hubungan menjadi rukun yang erat. jika ada teman yang sedang kesulitan belajar, maka kita seharusnya Membantunya, Pak. benar. Kira-kira dapat duitnya full atau enggak nih? Full dong. Kita memiliki teman yang berbeda agama. Saat teman beribadah, sikap kita adalah menghormatinya, Pak. Kemudian selanjutnya, apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi satu dua, Pak. Betul, jawab pikir lagi nih, full duitnya. Manfaat memiliki banyak teman. Apa? Kita bisa belajar banyak hal baru, Pak. Yeay, terakhir. Ketika bermain bersama-sama teman, kita harus bersikap. Jujur dan tertib. Oke, kita semua ya. Oke, Bapak. Nah, selanjutnya kita ini akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Kita lihat. Dan ini selanjutnya kita sudah hampir di ujung pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Di sini Bapak ada soal evaluasi. Di sini kalian kerjakan ya. Nah, di sini kalian kerjakan. Nih. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Itu jadi rumah nggak, Pak? Apanya? Kalau dari bawa pulang nggak? Gak boleh dong, soalnya nanti Bapak periksa. Iya. Sudah, Pak. Sudah. Siapa yang sudah? Oh ya kita yang sudah. Ya, kita sudah. Siapa yang juga sudah ya? Sudah. Ada, Pak. Sudah. Nah, ini. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini, siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja yang kalian dapat tentang pelajaran hari ini? Ya Pita, boleh apa yang kita pelajari tentang hari ini? Hari ini kita belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Tadi ada dari kota mana aja teman-teman yang ada di sini. Benar. Ada bahasa apa aja, Benar. ada hobi apa aja yang mereka sukai. Iya benar. Nah, tepuk tangan dulu dong untuk Yevita. Benar ada yang kita tadi, yang dimana pembelajaran kita pada hari ini itu tentang suatu hal yang akan menghargai suatu perbedaan, di mana perbedaan ini sering kali menjadi masalah ketika kalian akan menjadi dewasa. Makanya di sini Bapak akan mengajarkan kalian bahwasanya keberagaman itu bukanlah suatu hal yang sangat menyusahkan. Malahan, keberagaman merupakan suatu hal yang sangat baik untuk kita, di mana kita bisa bekerja sama dengan orang lain tanpa melihat ras, agama, suku maupun bahasa. Jadi di sini Bapak berharap anak-anak sekalian terus berteman baik, walaupun nanti kalian sudah belajar di kelas yang lebih tinggi. Di sini Bapak akan bertanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru, Pak. Susah nggak? Tidak. Minggu depan mau dibuat seperti ini lagi atau tidak? Mau. Baik, nanti minggu depan Bapak akan membawa media pembelajaran yang baru serta video pembelajaran yang menarik juga. Yeay. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari dan jangan melakukan aksi bully. Ingat? Baik, Pak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran, ada baiknya ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Baik, yuk disiapkan ya sebelum kita pulang yuk. Dirapikan barang-barangnya. Udah ini kalian langsung pulang ya. Tunggu di Iya. perjalanan orang tua kalian, jangan kemana-mana. Baik, Pak. Bapak
mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.